Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kebetulan saya ada tamu Sasi. Sebetulnya Sasi ini jadi anak juga ya. Anak saya di kampus gitu. Baik, kenalkan diri dulu Sasi. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Sasi Karana, biasa dipanggil Sasi. Saya berasal dari Kampar dan saya merupakan mahasiswa baru di Universitas Riau, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, Sasi Karana. Oh. Sasi Karana tuh namanya itu ada maknanya nggak? Ada Pak, itu dari bahasa Jawa, kebetulan ayah orang Jawa. Oh, ayah orang Jawa. Oh, apa mananya? Sasi itu artinya bulan karena itu terang, jadi bulan yang terang. Wajar lah, cocok dengan muka yang yang bulat. Ini bercanda aja sih. Iya Pak. Saya melihat itu di perkenalan mahasiswa baru itu, Sasi itu pernah meraih prestasi sebagai pemenang ya di Duta Genre. Apa tuh nilai di Duta Genre itu? Kalau ngomong-ngomong masalah Duta Genre itu dilaksanakan waktu kabupaten, saya meraih peringkat 3 kabupaten. Genre itu merupakan program dari BKKBN Pak. Oh, BKKBN. Iya, untuk memfasilitasi pekerja remaja. Iya, betul. Jadi berapa orang peserta itu? Itu jadi genre itu pun juga memiliki programnya itu namanya PIK. PIK itu ada di setiap sekolah. Kalau di sekolah namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Sebenarnya genre itu juga ada di universitas Pak, namanya PIKM, Pusat Informasi Konseling Mahasiswa. Oh, itu kayak BK ya, kayak bimbingan konseling gitu ya? Bukan sih Pak. Bukan ya? Kalau BK kan guru ya. Iya. Kalau itu antar remaja Pak. Oh, antar remaja. Berarti di sekolah Sasi juga ada? Iya, di SMA juga ada. Ada berapa dulu pesertanya waktu Sasi itu mendapat penghargaan itu? Kabupaten Kampar Pak. Jadi setiap SMA di Kabupaten Kampar tuh ada PIKR. Nah, jadi semuanya ikut. Oh, gitu. Di Kabupaten Kampar. Kemudian dilanjutkan ketika provinsi. Iya, tapi masih nggak lolos. Nggak lolos ke provinsi, tapi lumayan lah ya tingkat kabupaten ya. Iya. Karena itu saya lihat ini luar biasa bagi sebuah Sasi. Karena perlu diketahui ya, kita ada mahasiswa kita sekarang ikut PON ya, Yasmin namanya, itu ikut mendapat medali emas. Sekarang lagi di Irian Jaya, Jumat baru pulang, udah jadi ketemu kita. Satu sih. Kemudian Sasi itu berapa orang ya beradik? 3 Pak. 3. Berarti bapak orang Jawa, Iya. cuma lama di merantau. Jawa mana? Jawa Barat. Jawa Barat itu mana? Tasikmalaya Pak, Bandung. Oh, berarti orang Sunda. Iya, orang Sunda. Sunda. Oh, udah pernah pergi ke kamu Pak? Belum pernah. Berarti Bapak pas ngerantau tuh umur 9 tahun dibawa sama ibunya ke Kuala Panduk pertama Pak. Pelalawan. Iya. Di situ dia langsung kerja, dia nggak sekolah, jadi bapak nggak tamat sekolahnya. Setelah ke Kuala Panduk dia nggak pernah pulang lagi. Berarti nggak tahu keluarga di nggak tahu, dia nggak tahu keluarganya. Baru hari raya haji tahun kemarin ada yang telepon, ternyata itu saudaranya. Oh, begitu. Baru tahu, dan ternyata orang tuanya udah meninggal. Oh, begitu. Nenek. Nah, ini Sasi juga sebagai keturunan kita kan, garis keturunan kita kan dari bapak ya. Kalau contohnya darah, kalau misalnya bapaknya golongannya B misalnya, kita B. Kalau A atau A, itu tandanya bahwa keturunan kita tuh darah dari bapak. Walaupun kita matrilineal misalnya ya, kalau Sasi di apa misalnya. Dan itu perlu dijalin lagi hubungan itu, jangan sampai putus ya. Arti kalau ada rezeki Sasi boleh jajaki itu kampung bapak, saudara bapak gitu. Kemarin ada saudaranya di mana Pak, di Kuala Panduk tuh. Iya. Tahun kemarin kami ke sana, waktu di telepon tuh ke sana kami. Berapa orang adik-beradik Pak?
banyak 8. Yang ada di kampung Hmm, tidak ada, di Nggak langsung ada. semua. Di sini semua. enggak, yang di Jawa tuh udah nggak ada lagi. Cuman saudara yang satu ayah tapi lain ibu Oh, satu ayah dan ibu. udah nyebar semuanya. Oke. Ibu asli ya. Tadi berapa orang ada beradik? 3. 3. Yang perempuan yang Sasi kecil. anak kedua. Yang perempuan yang di kontestasi itu tuh Oh, yang itu paling kecil. adik sepupu tuh, Kak. Oh, itu ada sepupu. Saya pikir tadi Sasi. Adik Sasi udah kelas 5 SD. Oh, dari SD. Oke, Sasi kemudian banyak saya lihat tidak banyak ya generasi muda itu mau buka usaha. Sekarang gimana tanya online-nya? Oh, karena kuliah ini jadi nggak keurus tuh usahanya, Kak. Tapi Oh. Sasi masih apa? Sasi kan kemarin buka all shop tuh udah ada reseller gitu, Iya. penyalur. Nah, Iya. jadi Sasi apa aja sama mereka. Misalkan Sasi ada produk itu, Sasi suruh mereka cari pembeli. Oh Itu aja, gitu. Pak. Ada berapa orang? Ada belasan orang kemarin. Oh, gitu. Tapi tetap jalan. Gitu. Tetap, ya. Jadi bukan Sasi menangani langsung, cuma sebagai Iya. perantara saja menyalurkan produknya. Apa saja produknya? Sasi ambil dari toko online, Pak. Oh, ambil dari toko online, bukan dari agen langsung enggak ya? Oh gitu. Berarti kalau sekarang kita tidak dapat penghasilannya? Dapat, Pak. Dapat. Kan misalnya ada pesanan orang tuh, Iya. Sasi yang pesan, jadi pakai duit Sasi dulu, orang tuh Oh nganter-nganter gitu. gitu. Betul. Jadi kira-kira berapa persen keuntungannya? Kalau satu produk itu 23%, Pak. Oh, lumayan. Artinya kita bisa tingkatkan lagi jadi pendapatan sampingan ya. Nah bagus tuh sih. Jadi mahasiswa mandiri. Lalu kita bicara ini masalah kuliah nih. Ya kan udah minggu ke-8, berarti kita sudah 2 bulan kuliah. Sekarang ini kan minggu-minggunya tengah semester. Gimana nih perasaan Sasi? Ini baru sekali ini ke kampus ya? Enggak, Pak, udah Udah. lumayan sering. Udah nggak sering? Oh iya. Udah dekat ya? Iya. Oh udah dekat. Lalu gimana perasaan Sasi? Kuliah daring, tidak pernah jumpa dosen, artinya tatap muka di ruangan. Kalau perasaan Sasi, pertama kalau masuk ke PBSI itu udah senang banget, Pak, karena emang minatnya ke situ. Sasi suka banget sama sastra. Iya. Nah, jadi mau gimana pun cara pembelajarannya Sasi tetap suka walaupun daring seperti ini. Memang sih kalau kita daring, jadi keaktifan kita tuh jadi kurang, apalagi tidak Iya. tatap muka sama guru. Betul. Kalau kreativitas Sasi terhalang nggak penyalurannya gitu misalnya? Iya, Pak, lumayan terhalang. Terhalang. Dengan ada YouTube? Karena YouTube sih tugas dari Bapak itu cukup mengapakan apa Sasi kan suka nih ngomong di depan umum. Iya. Jadi karena ada tugas-tugas YouTube, jadi Sasi lebih semangat gitu, Pak. Jadi kalau memang ada suka seperti itu, ya mungkin ada konten-konten yang sifatnya membicarakan apa hal saja yang berkaitan dengan sesuai dengan prestasi yang pernah Sasi dapat. Itu misalnya ya bisa dijadikan bahan gitu. Dan yang penting jangan ada waktu yang kosong, ya kan? Jangan ada waktu yang kosong, apalagi kita remaja. Ada waktu kosong berarti begini. Yang pertama tidak ada aktivitas apalagi ya, tapi ada aktivitas yang sifatnya bisa membuat perilaku yang negatif juga tidak bagus. Membawa waktu juga tidak bagus. Jadi tetap berkarya Sasi, ya semoga nanti kemana bakatnya kan udah dapat. Sasi itu udah ada jiwa dagangnya gitu. Nah sekarang tinggal bagaimana menyesuaikan dengan waktu kuliah. Nah dia tuh kan ada waktu liburnya juga ada gitu. Baik, sekarang tinggal Sasi sebetulnya persoalan di manajemen waktu. Manajemen waktunya, artinya bagaimana mengelola waktunya yang tepat sehingga antara kegiatan yang positif tadi, misalnya bisnis tadi,
kan kita nggak repot, kita hanya pesan lalu kita kirim ke teman ke seller kita gitu. Itu kan tidak memerlukan apa namanya, memerlukan waktu yang banyak gitu. Yang penting disesuaikan dengan waktu kuliah. Udah berapa subscribe-nya? Oh, baru 60-an Pak. Baru 60-an. Iya. Apa upaya Sasi? Sasi setiap mau bikin konten selalu share ke semua kontak. Nggak ke semua kontak. Jadi Main IG? di WA Pak. Oh di WA. IG nggak ada? Ada IG ada berapa followersnya? 1002. Kan udah banyak. Sasi juga bagiin linknya di bio IG Pak. Nah, kenapa? Apa? Artinya barangkali begini, Sasi bisa jadi konten Sasi itu sama dengan kita dagang nih, belum sesuai dengan selera orang. Jadi Sasi baca lagi itu di follower Sasi itu kemana arah minatnya. Nah itu dibuat konten seperti itu, ya kan? Kita tidak penting, tidak tugas kita tetap jalan, tetap tugas kuliah kita tetap jalan. Jadi, tapi kalau tugas kuliah hanya untuk sebatas memberikan penilaian, saya kan cuma sebentar nilai. Tapi kalau untuk konten yang sifatnya publik, dinikmati oleh publik, itu otomatis kita harus baca selera pasar. Kadang-kadang begini, kita kan ribuan orang, jutaan orang tuh yang nonton YouTube itu. Ada kalanya orang dengan kontra aja, misalnya mencari sensasi saja jadi ramai orang, jadi viral gitu. Nah seperti kemarin saya lihat ada Pak Peci jumpa dengan seorang anak yang kerjanya nyusun sendal di masjid. Nah, si Raja itu orang menyangka bahwa dia itu anak orang miskin, malah dia diajar oleh bapaknya dari kecil itu berbisnis, diajarkan berbisnis. Jadi itu bisa jadi gitu. Atau misalnya Sasi sekali buat konten, kalian menyebarkan usaha. Pernah enggak seller Sasi jadi buat konten? Kenapa? Kalau konten misalkan produk kecantikan, Iya. nah, jadi Sasi bikin konten cara makan gitu Pak. Betul, tapi pernah enggak berkunjung ke seller Sasi? Sasi? Sasi kirim di grup, jadi ada grupnya Pak. Itu kan Grupnya. tutorial. Tutorial. Sekarang coba datang ke teman yang tempat Sasi misalnya, jadi seller Sasi. Oh, Paling tidak seperti kita ini buat vlog, buat apa gitu, mungkin mendengarkan keluhan-keluhan dari dia gitu. Tapi kita buat konten, pasti kan menambah lagi. Dia juga punya dengan pemasaran, dia punya IG juga, dia punya Facebook juga. Nah dengan adanya konten seperti ini, seperti kita ini sekarang nih, Sasi mungkin kepengen juga di konten di apa Sasi gitu. Nah, gitu caranya. Jadi yang dikata orang tuh sekali meraku dayung 2-3 pulau terlampau. Ya kita sampai kita membenahi bisnis kita, Sasi juga kalian menambah konten channelnya gitu. Jadi begitu, kolaborasi misalnya. Jadi Sasi misalnya sekarang nih ketemu dengan Ismi, kenapa enggak buat konten dengan Ismi? Iya kan? Nah jadi mungkin Ismi buat juga vlog di YouTube-nya, Sasi juga buat gitu. Ada enggak keinginan jadi mahasiswa yang mandiri nih, walaupun anak tinggal beradik ya, tapi ada enggak keinginan jadi mahasiswa yang mandiri, artinya biaya sendiri kuliah? ada Pak. Ada. Targetnya kapan? Kalau sekarang pasti emang nggak minta uang sih Pak sama orang tua. Oh, tapi bayar UKT dapat beasiswa? Ya, Sasi daftar KIP kemarin Pak. Iya. Jadi belum bayar UKT. Oh, tetap KIP. Oh, belum bayar UKT. Jadi sudah berapa lama enggak dibayar orang tua? Semenjak Sasi udah mulai kerja sejak SMP Pak. Kelas 2 SMP. Iya, yang online ini. Belum, kalau online baru SMA tuh. Iya, Sasi benar. kerja dulu di pabrik-pabrik waktu pulang sekolah, di pabrik kerupuk, di home industry gitu. Home industry. Setelah itu jagain toko juga. Jadi saya sudah punya penghasilan sendiri.
Itu diizinkan bapak. Memang kemauan Sasi Kemauan atau? Sasi, soalnya juga nggak mengganggu sekolah. Berarti bagus ya didikan. Bapak kerja apa sih? Bapak petani karet. Punya kebun karet? Dia Mengambil upah? apa orang? Iya. Kebun orang dia sadap. Disadap. Berarti bagi 2 hasilnya? Bagi 3 rasanya Pak. Bagi 3. Jadi pemilik hanya dapat sepertiga. Buat pemilik tuh 2 bagian. Oh, 2 bagian, bapak 1. Itu berarti kan 1 minggu panen kan 1 minggu kan? Nggak tahu. Berapa jauh dari rumah? Jauh Pak. Itu sekitar berapa kilo ya Pak? 20 kilo Pak. Jauh sih. Setiap hari gitu kan? Setiap hari Pak. Kalau ibu? Kalau ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga aja. Jadi memang pencarian bapak itu dari menyadap karet itu. Dari dulunya gitu, dari kecilnya. Enggak pindah-pindah. Pasti enggak pindah-pindah kebun. Enggak. Memang itu kebun itu orang juga. Ada beberapa kebun yang diapain bapak. Ada beberapa kebun. Iya. Iyalah, petani karet lah ibaratnya. Apa bukan buruh tadak ya namanya. Kalau di kampung apa namanya? Nama kerja bapak itu apa? Motong. Oh ya, buruh motong, betul. Kemudian ada abang Sasi udah kerja di Mall SKA Pak. Oh, di sini juga. Iya. Oh, di kerja di tamat SMA. Tamat SMA. Berarti Sasi anak yang perempuan yang tua, yang tengah. Sudah mandiri juga. Bagus itu. Cuma sekarang begini Sasi, kita kan tidak mau juga usaha itu stagnan, berhenti saja. Saya dulu kuliah bayar sendiri, dulu bermacam-macam kerjaan yang mau saya lakukan. Tentu kita kan ingin mereview juga, kita review juga hasilnya nih, kerja begini hasilnya gimana gitu. Satu, yang kedua waktu, karena kita kuliah kan, waktu juga. Nah, kita ada alumni kita, belum alumni mau tamat, itu dengan dana beasiswanya dia kumpulkan dana beasiswa juga anak dia katakan orang tuanya tidak mampu untuk menguliakan dia. Jadi dari jalur BPUD itu buka laundry. Sekarang mampu dia menyekolahkan adiknya 2, buka laundry. Jadi dari dana beasiswanya. Nah, kebanyakan mahasiswa kan dana beasiswa itu habis pas dapat kan kayak rezeki domplok gitu, beli HP lah, beli apa. Ini tidak, cerdas ya. Nah, tadi coba ada kemungkinan misalnya, apalagi sekarang nih sudah akan nama lagi mungkin luring ya, karena PPKM itu kita sudah level kedua sekarang, bisa jadi nanti level pertama. Bahkan event PON di Irinjaya itu jalan gitu, kerumunan itu udah jadi masalah lagi, sehingga kita akan menjaga. Tapi udah vaksin? Udah Pak. Dua-dua? Udah. Di mana? Yang pertama di Polsek Tambang, yang kedua di Rumah Sakit Jiwa Tampang. Oh, Rumah Sakit Jiwa. Berarti udah dua-dua ya. Nah, berarti itu artinya udah ada modal ya untuk imun tubuh. Tinggal lagi bagaimana pemasukan vitamin kita, vitamin C, vitamin D untuk imun tubuh kita. Artinya kalau orang vaksin, kalaupun kena tidak terlalu parah, gitu ya, tidak terlalu parah. Nah, baik. Ada nggak rencana kira-kira buka usaha yang sifatnya permanen? Ada Pak. Itu masih nabung. Masih nabung. Iya. Rencananya buka apa? Belum ada rencana sih Pak. Pokoknya saya sih mau memperbesar bisnis aja sih Pak. Bisnis online. Bisnis online. Bisnis online sebetulnya menguntungkan ya. Artinya kita kan memanage-nya aja. Memanage dan komunikasi yang bagus gitu. Saya pernah nonton dari Roful kalau nggak salah, yang dia jadi sellernya MS Flow. Omsetnya sekarang udah miliaran. Cewek gitu. Jadi asal mulanya tadi dia akhirnya dari pertama dia jadi seller aja, sekarang sudah kategorinya mungkin jatuh seller ya, agen ya gitu. Udah punya omset miliaran ya, MS Flow.
Dan kita banyak banyak melihat usaha-usaha sekarang orang tidak mementingkan kantor, cukup di rumah saja gitu. Cuma tadi jaringan tadi jaringan di Facebook, grup-grup Facebook, grup-grupnya IG dan sebagainya, itu yang perlu dimanfaatkan. Memang harus sekarang kalau kita lihat harus rajin nggak nonton IG, apa nonton YouTube kayak gitu. Ada, Pak. Ada apa biasanya yang ditonton tuh apa? Kalau saya suka nonton video musik, Pak. Oh, film musik, bakat di musik. Enggak, Jadi? cuma saya suka lihat orang nyanyi itu. Oh, lihat orang nyanyi suka. Nah itu betul seringan, tapi kalau saya tuh di podcast. Jadi ada pemikir yang saya ambil itu bukan orang apa, pemikiran-pemikiran yang ada di podcast, pengalaman hidup orang, cara orang berjuang. Karena itu saya kan selalu share itu podcast yang menurut saya bagus nih gitu, lalu saya share ke grup mahasiswa supaya mahasiswa nonton gitu, bagaimana orang membangun bisnis gitu. Nah itu kemarin saya menonton terakhir dua Facebook apa ya, dua ipar gitu, yang apa Sheryl Sukar, suami Sheryl Sukar dengan ini si apa namanya, si Wisnu Irwansyah ini waktu diundang oleh anak dan dia ceritakan tentang bisnisnya, bagaimana dia bertahan ketika COVID. Wisnu tuh cabangnya itu di Malang, udah 19 cabang, mau 20 gitu. Kemudian Irwansyah di Medan, bertahan gitu, bertahan. Lalu bagaimana dia dari dunia artis yang pas lagi naiknya dia, tapi dia tidak terlena, ngambil peluang bisnis. Nah begitu juga kalau Sasi sekarang, sebetulnya gini, Sasi udah masih ada orang tua. Ibaratnya kalau Sasi tidak kerja makan juga itu, ya kan, makan juga. Nah kenapa tidak berani berspekulasi mencari terobosan itu? Karena kita punya apa, punya rumah, punya benteng untuk, kecuali kita tidak punya rumah, tidak punya ini gitu. Nah ini kesempatan satu, yang kedua masih muda ya, masih muda. Jadi kalau saya melihat banyak-banyak menonton pengalaman orang, masing-masing itu kan punya pengalaman, dan masalah bisnis ini jatuh bangun itu biasa gitu. Nah mungkin saja dengan cara begitu tapi terbuka pikiran Sasi untuk berbisnis gitu. Jadi ini yang saya tertarik dengan Sasi di situ. Oh ini PA, kapan ya ketemu, berapa kali saya ada PA ya, Udah sering Bapak baru telepon. telepon. Kemarin kan dapat PKM, badan saya udah sampai ke danau, tapi saya punya teman mabuk, jadi udah sampai ke nyeberang danau itu, udah sampai, akhirnya kami pulang gitu. Udah lah Pak, mabuk katanya, nggak biasa naik mobil, saya nggak tahu, kita pulang gitu. Baik Sasi, ini pertama kali kita ketemu, dan kalau ada masalah, karena saya ini PA-nya Sasi, apalagi ini tengah semester, nah coba Sasi tunjukkan prestasi, bukan hanya prestasi di luar tapi prestasi akademis. Karena kalau di bahasa Indonesia ini bersaing itu, nggak ada cerita yang IPK-nya itu kita ke bawah, nggak ada, rata-rata begitu. Karena boleh tanya nanti PA-nya Sasi, PA-nya saya itu berapa IPK-nya, saya 3,8, 3,7, nggak ada yang 3, nggak ada gitu. Rata-rata begitu. Satu. Yang kedua, aktif di kampus bukan berarti harus terlambat. Jadi kita penting organisasi kampus, semoga kita ini BEM fakultas aktif, dan apalagi sekarang ini, tapi jangan sampai melalaikan kuliah ya. Oke. Jadi kemudian beginilah kondisi sekarang, kampus kita ini kurang terurus, taman-tamannya, tapi bekas-bekasnya ada, ini baru kita nama siswa kemarin bunga
dan bibit-bibitnya di rumah saya bawa kan, sama berikan bibit dengan lilin. Mudah-mudahan kita bisa segera bisa benahi lagi kampung kita. Ada yang mau ditanyakan? Tidak Pak. Tidak ada. Kira-kira jumpa saya pertama kali ini gimana? Deg-degan Pak. Dekat gimana? Apalagi diwawancara. Wawancara enggak ada wawancara, kita kan ngomong gitu aja. Tapi Bapak lucu. Ngapa? Suka ketawa. Enggak, ada lagi yang suka ketawa tuh Pak Dudung. Pak Dudung tuh ketawa, ngomong ketawa. Kita kalau di prodi kita ini antara mahasiswa dengan dosen itu tidak ada jarak. Tadi Pak mengatur kan? Iya, jadi jumpa saya nanti di atas. Jadi nggak ada jaraknya. Kita memang pengen apa? Karena semua problem mahasiswa itu kita harus tahu. Nah, untuk tahunya harus lebih dekat. Ini kalau saya baru tahu Sasi, berarti Sasi itu ada Kepulauan Jawanya. Lalu ada danau itu bapak, ibu, ibu gitu. Dan secara apa? Saya dalam gambaran saya sudah tahu tuh ekonominya sudah tahu. Berarti kan memang bapak bebannya bapak, paling adik lagi ya, adik lagi. Sasi masih mandiri. Kalau masih mandiri lah merasa enak dapat uang penghasilan sendiri kan. Nah, saya juga merasakan itu. Justru saya kalah dari Sasi, dari SMP udah punya penghasilan begitu. Jadi dari muda ini belajar, cuma jangan sampai, biasanya orang dagang nggak seperti itu ya, jangan sampai menggunakan uang itu tidak pada tempatnya. Jadi belilah yang bermanfaat. Kalau kita orang bisnis ya beli yang berkaitan dengan bisnis kita, apa yang melancarkan bisnis kita. Begitu. Ada kita punya juga kemarin udah tamat, Ayu namanya, PA-nya saya juga, anak lipat kain. Ketika saya tanya Ayu mau nyambung nggak? Enggak, buka bisnis. Dia bisnis online, tahu teman-teman semua tahu apa saja dijualnya. Jadi dia punya toko di lipat kain. Bahkan dia sudah ambil rumah di situ, alih kredit gitu, alih kredit ambil rumah dia daripada nyewa Pak katanya, ambil rumah. Kebetulan ibunya meninggal, tapi terakhir dia mau tamat, orang yang dekat dengan dia itu datuknya, neneknya dulu kalau nggak salah, kemudian datuknya meninggal. Neneknya dulu, itu datuknya berturut-turut meninggal, yang membesarkan dia gitu. Bapaknya di Batam, tapi dia udah ngajar di pesantren. Kita kan nggak tahu nih, nasib kita tuh nggak tahu ya, nasib Nasi juga begitu. Sekarang kalau saya udah sekian tahun hidup, ya bisa jadi nanti satu saat Nasi itu lebih tinggi dari saya, begitu. Bisa jadi. Siapa sangka ini pustaka kita, barangkali Sasi melihat kalau tertutup, oh gini pustaka, tapi yang udah dokter berapa orang. Makanya kemarin penjaga pustakanya mahasiswa kita dokter S3, 5 kita pernah terima dulu, sekarang dokter. Jadi kita mau kita support gitu. Kita support supaya bagaimana kualitas tamatan kita itu diterima, dapat lapangan kerja, yang minimal dia menciptakan lapangan kerja. Kalau Sasi sekarang udah menciptakan lapangan kerja, udah ada sekian sellernya gitu, dan itu jangan sampai putus. Nah, perlu sekali mengunjungi sellernya supaya lebih dekat, supaya lebih kenal gitu. Bukan di komunikasi aja. Saya kenapa saya jumpa Sasi, pengennya jumpa itu karena saya ada PA-nya gitu. Secara langsung kalau kami secara tidak langsung kita sudah dekat, saya tahu gitu. Oh begini jadinya, udah tidak ada masalah gitu Sasi. Oke, makasih ya. Mudah-mudahan sehat selalu, jaga kesehatan, dan jangan sampai lupa prestasi. Kemandirian juga penting.
karena ujung-ujungnya kita hidup itu mandiri sendiri. Makasih, dan kita jumpa lagi nanti di kesempatan dengan tamu saya berbeda. Oke, Sasi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.